Karena Wijaya sedang naik daun, profesor dari Universitas Gadjah Mada UGM itu diduga memiliki kaitan dengan radikalis. Jauh sebelum komentar kejinya terhadap Ade Armando, korban pengeroyokan kelompok intoleran itu, ada dugaan lelaki yang berjenggot jarang-jarang itu berafiliasi dengan kelompok anarkis, bahkan teroris. Ade Armando yang sering mengkritik gerombolan radikalis itu dianggap sebagai ancaman. Maka kalau sampai ada kata-kata dicicil, disembelih, atau menertawakan, celana yang diturunkan oleh pengeroyok itu sudah menjadi sifat alaminya. Itu lahir dari kedalaman hatinya. Hal itu dimulai ketika dia mahasiswa. Ada seorang mentor bernama Syahirul Alim. Orang ini adalah pentolan DI atau NII, Darul Islam atau Negara Islam Indonesia, yang di zaman Orde Baru sudah berpangkat Amir. Syahirul Alim pada tahun 80-an adalah dosen kimia FMIPA UGM. Orang-orang yang saat itu sezaman dengannya tahu sepak terjangnya, termasuk kedekatannya dengan Karnawijaya. Tercatat karena ini mahasiswa angkatan 1981 dan saat itu anak-anak kimia direkrut jadi kadernya Syahirul. Orang yang mengangkat Syahirul Alim sebagai kader NII bernama Abdullah Sungkar, pengurus Al-Irsyad Solo. Dia adalah rekan Abu Bakar Ba'asyir, seorang Wahabi yang dianggap sebagai mentor dari banyak radikalis di tanah air. Namun, hubungan Karna dengan jaringan NII lebih lanjut memang harus didalami. Apakah hubungan terlarang itu tetap terjalin mesra sampai kini, atau ia pupus sebelum Karna menjadi profesor di UGM? Karnawijaya menikah dengan Titik Nurhasanah. Sang istri adalah pembenci Jokowi Tulen. Ia juga mendukung demo untuk menjungkalkan presiden. Kata-katanya pedas. Ia menyebut Ade Armando dengan sebutan tikus, kemudian diralatnya menjadi babi. Kata-katanya tidak cocok dengan jilbab besar yang dikenakannya, karena tujuan dari jilbab besar itu untuk menunjukkan kesalehan pemakainya. Titik memang tidak pantas mewakili kelompok manapun, karena pakaian memang tidak otomatis menunjukkan perangai seseorang. Tapi mestinya busana itu mencerminkan kehormatan pemakainya. Karnawijaya dan istrinya ini mengelola rumah makan Joglo Engkring di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Konon ini adalah salah satu fundraising kelompoknya. Tapi belakangan, begitu ketahuan perangai pemiliknya, netizen menyerbu Google dan memberikan bintang 1 pada reviewnya. Titik merupakan pendukung Anies Baswedan yang militan. Dia berstatus sebagai bendahara umum relawan alumni Gadjah Mada Relagama yang mendukung pencapresan Anies. Titik belum lama ini sibuk membagikan stiker bergambar Anies di seputaran Jogja. Kenapa orang seperti Karnawijaya ini bisa menjadi profesor di UGM? Bukankah jejaknya bisa ditelusuri sebelumnya? Kalau keturunan PKI saja bisa dilacak, kenapa orang-orang yang berafiliasi dengan NII tidak? Bukankah mereka jauh lebih berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini menabrak tembok. Sebab untuk menjadi profesor, seseorang harus benar-benar bersih dari anasir berbahaya. Tapi itulah faktanya. Karnawijaya bisa lolos dan memiliki posisi prestisius di salah satu universitas ternama yang sebenarnya ada dalam pengawasan banyak orang. Ini seperti kemalingan di siang bolong. Kasus Ade Armando akhirnya membuka topeng banyak orang. Bahkan mereka yang selama ini dianggap sebagai pejuang kemanusiaan. Tapi Titik memang beda. Baik ucapan maupun pakaian tidak mencerminkan harga dirinya. Titik yang ditampilkan kepada publik adalah Titik yang beringas dan kejam. Titik yang tidak memiliki perasaan walas asih. Karnawijaya dan istrinya ini mengelola rumah makan Joglo Engking di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Konon ini adalah salah satu fundraising kelompoknya. Info lebih lanjut masih saya korek lebih dalam. Tapi belakangan begitu ketahuan peragai pemiliknya, netizen menyerbu Google dan memberikan bintang 1 pada reviewnya.
Sebagaimana suaminya, sang istri juga memiliki pola pikir anarkis. Kata-kata yang dia keluarkan benar-benar tak pantas. Perempuan terdidik apalagi yang dicap soleh mestinya tidak akan berbuat demikian. Ada isu-isu yang menyebutkan pernah melakukan penipuan jual beli tanah, tapi ketika saya telusuri tidak cukup bukti. Yang jelas si istri ini juga jebolan UGM, sama-sama dari FMIPA. Titi ini merupakan pendukung Anies Baswedan yang militan dan berstatus sebagai bendahara umum relawan alumni Gajah Mada, Relagama yang mendukung pencapresan Anies. Titi belum lama ini sibuk membagikan stiker bergambar Anies di seputaran Jogja. Ini juga tidak aneh karena para pembenci Jokowi otomatis akan menjagokan Anies, persis seperti pengeroyokan Ade Armando yang sebagai merupakan relawan pendukung Anies. Orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup pas. Yang membuat saya tak habis pikir, kenapa orang seperti Karnawijaya ini bisa menjadi profesor di UGM? Bukankah jejak bisa ditelusuri sebelumnya? Kalau keturunan PKI saja bisa dilacak, kenapa orang-orang yang berafiliasi dengan NII tidak? Bukankah mereka jauh lebih berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini menabrak tembok, sebab untuk menjadi profesor seseorang harus benar-benar bersih dari anarsir berbahaya. Apalagi Mas Sesnek Pratikno juga mantan rektor UGM sebelumnya. Setidaknya banyak tentu bisa memberikan gambaran. Tapi itulah faktanya, karena Wijaya bisa lolos dari memiliki posisi prestisius di salah satu universitas ternama yang sebenarnya ada dalam pengawasan banyak orang. Ini seperti kemalingan di siang bolong. Kasus ini perlu ditelusuri lebih dalam, sebab sudah pasti ada banyak jaringan Karnawijaya di UIM yang kemudian menunjukkan sebagai profesor ia bukan aktor tunggal. Kasus Ade Armando akhirnya membuka topeng banyak orang, bahkan mereka yang selama ini kita anggap sebagai pejuang kemanusiaan dalam kasus pengkeroyokan itu. Mereka bisa-bisanya menutup mata dan menyalahkan Ade yang kata mereka memancing kebencian. Opini tidak layak dibalas dengan kekerasan. Mereka yang hatinya tertutup kebencian pada Ade Armando tidak menggunakan logika dengan baik. Mereka tidak mendukung pengkeroyokan, tapi juga menyalahkan Ade Armando. Itu namanya bersifat permisif terhadap pelaku kekerasan. Istilahnya victimizing the victim, seperti menyalahkan korban perkosaan karena pakaiannya. Apa bedanya mereka dengan radikalis berbaju profesor bernama Karnawijaya dan istrinya?